تفضل سعد. أشد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi menjelang siang ini keluarga besar dari WK Bobak alhamdulillah ingin berbagi. Namun sebelum nanti sembako ini dibagi, akan ada sedikit tausiah atau nasihat dari Ustadz Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tengah saudara-saudara yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita memperkuat ukhuwah persaudaraan sesama muslim ya, antara saudara-saudara muslim yang ada di WK Bubak dengan saudara kaum muslimin yang ada di daerah Watu Asa ini. Semoga ya perkumpulan kita hari ini akan menjadi awal yang baik yang akan terus berlangsung ya ke depannya insyaallah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, karena Ustaz Rusman bilang sedikit, jadi kita sampaikan sebuah nasihat penting yang singkat, yang kebetulan Nabi SAW ini diberikan suatu kelebihan. Ya, Nabi SAW mengatakan wa utitu jawami'ul kalim, dan aku diberikan jawami'ul kalim, kemampuan mengungkapkan kalimat yang singkat, padat, namun maknanya sangat luas. Di antara pesan atau wasiat Rasulullah SAW yaitu yang beliau sampaikan kepada muridnya atau sahabat yang bernama Abi Dzar. Ya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada umatnya, kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaanmu. Subhanallah, wasiat takwa ya, wasiat takwa adalah wasiat yang sangat penting ya. Allah SWT firman, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum amittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan ya, kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kita semua umat Rasulullah SAW untuk apa? Amittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa didefinisikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Takwa itu engkau senantiasa menjalankan perintah Allah, sholat, ya, puasa, zakat, ya, dan tidak bermaksiat kepadanya. Itu takwa. Wa an yuzkar fala yunsa. Takwa juga bermakna senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat lagi kerja kita berzikir, di rumah lagi urus anak kita berzikir, ya, sebelum tidur kita berzikir, sebelum makan kita berdoa,
Apapun keadaan kita, kita senantiasa mengingat kepada Allah. Itu makna dari takwa. Kemudian wa an yushkar fala yukfar. Ya, takwa juga bermakna kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Allah tempatkan kita di waktu asa, ya, tinggal mungkin ada kekurangan, ya, air sulit mungkin. Kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ya, masih banyak yang jauh lebih sulit dari keadaan kita. Itu makna dari takwa, ya. Dan itu merupakan tujuan kita dihadirkan di muka bumi ini, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ketakwaan. Allah SWT firman dalam surah Ad-Dhariyat ayat 56, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah SWT firman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ibadah itu termasuk sholat 5 waktu. Ya, itu salah satu takwa yang paling penting, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat iman. Allah sudah mengantarkan kita menjadi seorang muslimah. Ya, mungkin ada yang mu'allaf. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Yang ibu-ibu sholat di rumah, yang bapak-bapak sholatnya di masjid. Ya, masjidnya lumayan, masya Allah. Ya, nah, hidupkan sholat ini. Ya, itu terkait dengan ketakwaan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan iringilah kesalahan dan dosa yang kita lakukan dengan kebaikan, ketaatan, ya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, terutama kita yang sesama muslim ini, ya. Al-muslimu lil muslim, ya, kal bunyan, seperti suatu bangunan yang saling menguatkan, kata Rasulullah SAW. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Mukminun itu bersaudara, saling kita mendukung. Ya, alhamdulillah wujud kami berada di sini adalah salah satunya, ya, ingin mengamalkan apa yang Allah sampaikan, bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain saudara. Ya, di sini tidak ada wakil rakyat, nggak ada yang mau jadi anggota DPR di sini. Ini murni karena ketaatan kita. Ya, kita ingin lebih mengenal saudara-saudara yang ada di Watu Asa. Kita ingin mengikat hubungan. Semoga, ya, kita bisa terus melanjutkan hal baik ini. Ya, tidak hanya sekali ini, mungkin bisa 2 bulan sekali. Ya, saudara-saudara, tiap bulan mungkin kita kumpul, kita adakan kajian, ya. Dan saya tekankan bahwa insya Allah, ya, tidak ada misi, tidak ada tujuan apapun kecuali tadi kita ingin memperkuat ukhuwah keislaman kita. Tidak ada anggota DPR di sini, tidak ada wakil rakyat, tidak ada. Tidak ada yang mau jadi apa-apa, tidak ada. Ya, maka insya Allah semoga awal yang baik ini bisa terus kita lakukan. Ya. Apa maksud hadis Nabi SAW tadi? Yaitu dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di antara kebaikan yang paling mulia adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu bukan hanya kewajiban, bukan hanya rukun Islam. Ya, ya. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau mengatakan, ya, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan datang ke tempatnya orang-orang Nasrani. Ya. Faltakun awwala ma tad'uhum ilai an yuwahhidullah. Hendaklah yang menjadi tujuan utamamu adalah mentauhidkan Allah. Ya, tauhid itu kita hanya beribadah kepada Allah, hanya minta kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya, tidak ada yang namanya tahayul, takut kepada pohon besar, takut kepada laut, takut kepada ini, kepada itu, tidak ada. Takut hanya kepada Allah. Itu tauhid namanya. Ya, tidak ada meminta kepada pohon keramat, tidak ada meminta kepada ini, kepada itu, tidak ada. Minta hanya kepada Allah. Ya, itu namanya tauhid. Ya, beribadah hanya kepada Allah, sholat hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Itu tauhid namanya. Ya, nah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa
Kebaikan-kebaikan di antaranya sholat tadi itu menghapus dosa-dosa. Nabi SAW mengatakan, idza qamal abdu yusalli. Kalau seorang hamba itu dia sholat, wudi'a kullu dzunub, ya, ditaruh seluruh dosa-dosanya, ya, di pundaknya, di kepalanya. Kullama raka'a aw sajada tasaqat anhu. Kata Nabi SAW, setiap kali dia ruku, dia sujud, jatuh semua dosa-dosanya. Subhanallah, itu pentingnya sholat. Jadi tidak cukup seorang itu ketika Allah berikan hidayah masuk Islam terus dia tidak sholat, tidak seperti itu ya. Justru syahadat itu adalah tiket kita untuk masuk ke dalam Islam. Ketika kita masuk Islam maka ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang paling penting yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai kita remehkan. Ya, Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ketika ada orang-orang masuk Islam di zaman Nabi SAW, ya, ada orang munafik dan sebagainya, maka Nabi mengatakan perjanjian antara kami dengan orang-orang yang mengaku Islam, yang masuk Islam tadi adalah sholat. Sholat, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia seolah-olah belum masuk Islam, kata Nabi SAW, ya. Dia belum masuk Islam, hati-hati. Ya, makanya harus dijaga sholat. Ya. Kemudian pesan Nabi yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, hiduplah di tengah manusia ini dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, kita bertetangga, ya, apalagi sesama Muslim harus saling mendukung. Jangan sampai ada iri dengki, jangan sampai ada hasad, jangan sampai kita itu ribut dengan tetangga dan sebagainya. Hidup dengan akhlak yang baik, ya. Bahkan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik itu adalah barometer bagus dan tidaknya, sempurna dan tidaknya keimanan seorang. Ya, Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ya, luar biasa. Maka kita, ya, berusaha melakukan tadi. Ya, mulai dari rukun Islam yang pertama, alhamdulillah kita sudah masuk Islam. Kita hidupkan rukun iman yang kedua, rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Siapa yang tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa sebutkan 5 rukun Islam? Siapa bisa? Angkat tangan, coba. Ayo, ibu-ibu, ada rukun Islam? Rukun Islam yang pertama apa rukun Islam? Rukun Islam yang pertama sholat. Nanti saya kasih hadiah lah kalau benar. Karena salah sudah tidak jadi hadiah. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Sholat 5 waktu. Yang ketiga apa? Puasa. Puasa apa ini? Puasa di bulan Ramadan. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Amin. Semoga semua bisa naik haji. Amin. Ya. Jadi ini pesan singkat Rasulullah SAW untuk kita semua, ya. Bertakwa, jaga diri dari dosa dengan terus taat melaksanakan ibadah, kemudian berakhlak yang baik. Kita tunjukkan sikap seorang muslim, ya. Seorang muslim itu dia yang mempunyai kepribadian sebagaimana kepribadian Rasulullah SAW, ya. Baik dengan tetangga, meskipun non muslim kita baik, ya. Jangan sampai kita tunjukkan bahwa seorang muslim itu, ya, seperti itu, baik, ya. Tidak memiliki sifat-sifat yang buruk. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin ada yang bertanya, silakan saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Saidi yang telah menyampaikan ceramahnya atau nasihatnya kepada kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan tentang apa saja. Silakan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan. Mungkin kita bisa diskusi nanti di sini. Apa saja, silakan. Karena tadi kita sudah bahas rukun iman, rukun Islam,
Saya mau tanya, ada yang tahu rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Coba sebutkan dari awal sampai akhir. Coba. Oh iya. Ada hadiahnya ini, ya. Ya. Yang bisa rukun iman tadi siapa? Kak adik namanya siapa? Jangan buka HP. HP tidak boleh dilihat, tutup. Jangan buka HP, gugur nanti. Ayo. Ya, rukun iman. Bapak mungkin, bapak yang batik rukun iman. Yang baju tentara, kakak rukun iman. Rukun iman. Atau ulangi rukun Islam. Coba kakak. Rukun Islam ada berapa? Coba. Pertama syahadat, Ya. pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima haji. Betul? Betul. Ya. Bapak, banyak maaf ini punya receh dari juragan receh. Ya. Bagus. Rukun iman tadi siapa yang bisa? Bisa? HP-nya kasih dulu ke sebelah. Tidak boleh lihat HP. Tidak boleh lihat HP. Siapa? Ibu yang baju pink, kerudung pink. Kakak yang di pojok bisa? Rukun iman? Rukun iman? Sudah kakak, dah apa sudah? Sudah. Rukun iman? Iya, berapa? Ayo terus. Iman kepada Allah, tidak apa-apa, tidak teratur. Iman kepada Allah. Ya. Dibantu yang lain bantu tidak apa-apa. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, masih kurang 4. Sini kakak sini. Karena sudah jawab 2. Sini kakak. Dari juragan receh. Silakan. Ya, tadi sudah 2, berarti masih 4. Yang mana lagi? Tadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Masih ada 4. Siapa yang bisa menambahkan? Yang mana Ustaz? Yang kerudung abu-abu. Yang kerudung abu yang mana? Lihat di sini Bu. Iya. Silakan tambah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yang ibu jangan kasar lagi. Ya. Adik-adik yang di belakang, Ayo, bapak sekarang, bapak. Iman kepada apa? Bismillah. Iman kepada Al-Quran. Terus apa lagi? Iman kepada Al-Quran. Sudah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, ya, iman kepada kitab-kitab. Terus? Beriman kepada Rasul. Iya, Rasul. Kepada Allah, kepada Rasul sudah. Rasul, Para malaikat. hari akhir. Iya, terus? Satu lagi. Iya. Sudah tadi. Jangan. Kalau begitu ulangi. Siapa yang bisa ulangi? Yang lain. Ulangi. Siapa yang bisa? Ibu-ibu yang baju merah. Ulangi ya. Ayah. Ibu, enggak apa-apa dikasih tahu. Enggak apa-apa dikasih tahu, enggak apa-apa. Ayah. Bapak mungkin bapak. Ayo monggo. Ayo, 6, ayo. Ayo sudah. Tahu Ustaz. Siapa? Iya, oke. Bismillah. Beriman kepada Allah, Iya. beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, Iya. beriman kepada malaikat, Iya. beriman kepada hari akhir. Iya.
Terakhir. Malam Lailatul Qadar. Oke. Nah. Doakan untuk juragan receh. Oh iya. Juragan juga ngomong 2000. Lupa dia tadi. Ya, sekarang saya mau tanya, apa itu qadar dan qadar? Siapa yang tahu qadar dan qadar? Tadi kan dibilang, ya rukun yang keenam itu apa? Beriman kepada qadar dan qadar. Apa itu qadar dan qadar? Siapa bisa jawab? Selain ibu itu, siapa? Siapa? Ayo. Hari akhir, qadar hari akhir. Salah. Siapa yang bisa? Ayo. Yang lain, ibu-ibu yang pegang ciki ya. Qadar apa? Tadi kan katanya iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Sekarang saya tanya, qadar dan qadar itu apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Coba. Siapa bisa? Siapa? Bapak? Iya betul, takdir baik dan takdir buruk. Sini dulu. Bapaknya benar. Ya ambil Bapak. Ya, jadi takdir baik dan takdir buruk. Iya. Siapa yang tahu jumlah rakaat sholat dari subuh sampai isya? 17. Ini jawab 17. Coba 17 dari subuh berapa? Coba. Subuh berapa? Iya. Jangan langsung subuh masih isya. Mana? Zuhur 4 ya. Asar? Iya. Iya. Isya 4. Ya, insyaallah. Siapa yang sholat jamaah di masjid laki-laki? Yang hari ini sholat subuh jamaah di masjid, angkat tangan. Yang hari ini sholat subuhnya jamaah di masjid. Yang tadi malam sholat jamaah isya di masjid. Tidak ada juga. Jangan ya. Oh jauh ya. Yang rumah paling dekat dengan masjid yang mana? Yang mana? Kayaknya yang baju tentara ini. Paling dekat ya. Apa lagi pertanyaan Ustaz? Ada lagi Ustaz? Apa lagi? Siapa yang tahu nama bapak dan ibunya Nabi Muhammad? Siapa tahu? Siapa tahu? Abdullah dan Aisyah. Salah. Tapi Nadia ada sih. Karena sudah benar. Jadi setengah. Abdullah dan Aminah. Iya. Benar. Jadi lengkap hadiahnya. Kalau nama istrinya Nabi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu selain yang lain? Nama istrinya Nabi, istri-istrinya Nabi. Siapa? Ada banyak di antaranya. Iya, sebutkan saja. Iya. Siapa? Enggak ada. Terus? Jangan kasih tahu. Aisyah, Khadijah, Siti. Kira-kira ada Siti. Ya terus apa? Nggak usah pakai Siti ya. Langsung aja Khadijah, Aisyah, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ada yang bisa bantu? Yang bisa bantu? Saya ini mau kasih hadiah.
Ya, yang hafal surat Ad-Duha. Ayo. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Ayo. Bismillah. Nanti lebih banyak nih, dapatnya lebih banyak. Hah? 3 kul. Ad-Duha ada yang hafal? Al-Fatihah. Wih, hafal semua. Hafal semua? Hafal semua ya? Ayo kakak yang senyum itu. Ayo, surat apa kakak mau baca tidak apa-apa, terserah. Ayo Bapak. Oh bermasuk. Subhanallah. Bapak kakak nama siapa? Siapa? Ruslan. Nusron. Alhamdulillah ya. Siapa lagi? Apa lagi? Saya tanya lagi. Ada pertanyaan mungkin? Apa yang mau ditanyakan? Ini kenal beliau ini? Kenal? Siapa nama lengkap beliau? Siapa bisa? Lengkap. Ih, gak ada yang kenal lengkap bisa? Hah? Nama lengkapnya siapa? Siapa? Angkat tangan satu. Harus kenal ustadznya. Nama yang dulu mungkin kenal. Tidak apa-apa nama yang dulu juga. Hah? Jangan. Apa nama yang dulu Ustaz? Penasaran gitu. Nama yang sekarang gitu ya. Nama dulu kurang ini. Kurang bagus. Iya. Sudah. Nama yang dulu kurang bagus. Nama yang sekarang siapa yang tahu? Beliau. Ada yang tahu? Nama yang dulu tahu Ustaz. Tahu dulu. Tidak tahu juga. Ada satu dua yang tahu. Oh iya. Iya. Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Tadi sudah dapat hadiah? Sudah. Siapa lagi selain beliau yang bisa baca Quran siapa? Yang bisa baca Al-Quran? Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang bisa? Ibu-ibu di sebelah tentara, ayah bisa kayaknya. Ayo bisa kayaknya. Sudah kasih, saya percaya bisa. Yang kerudung biru. Ya. Kasih nama apa? Ambil ibu, saya yakin ibu bisa. Siapa lagi? Yang bisa siapa lagi? Oh mama yang baju merah kayaknya bisa juga. Kasih. Iya, kamu kayak Saya lihat senyumnya aja tahu kalau beliau bisa. Ada lagi yang lain yang bisa? Yang mana yang bisa? Tunggu saya lihat dulu bisa. Hah? Oh iya, sini yang anak yang kecil-kecil sini yang anak sini. Hah? Ada di sini. Ya, doanya untuk juragan receh kita, yaitu Abang Helmi, Bapak Helmi Pemazruk. Ya. Ini Ustaz. Kasih Ustaz. Nah? Ya, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak untuk kesediaan antum semua untuk berada di masjid ini. Tentu apa yang kami berikan ini masih jauh dari kata banyak ya. Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ya
kita bisa berkumpul lagi, dan saya minta dengan sangat khususnya bapak-bapak yang dekat rumah sholat di masjid ya, hidupkan masjid karena masjid ini dibangun untuk kita sholat di dalamnya ya. Ya, mungkin Ustaz Rusman mau menambahkan, fadhal silakan. Tadi sudah tamu siapa sampai dari Ustadz Sayyidiana, terutama mengenai sholat yang patangina biar kita memakmurkan masjid, karena itu salah satu terbukanya pintu rezeki. Jadi semoga dengan adanya masjid ini kita sama-sama untuk memakmurkan masjid. Ini saja yang tambahan dari Anda, Ustaz. Mungkin ini saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya kepada kita, kemudian kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai simbolis nanti untuk menerima kemudian difoto, dibagi dulu. Oh iya, kita bagi dulu. Enggak, taruh dulu aja. Enggak, pokoknya sebetul ada yang double takutnya. Taruh dulu aja. Perkakak aja tidak baik. Perkakak. Ya, kalian yang mengerti yang mana-mana yang hadir. Siapa yang tidak hadir? Hah? Yang belum hadir? Yang ibu-ibu. Ada yang double nggak? Oh, suami istri ya? Oh, ini Meh? Oh, ini. Pas. Enggak ada yang double, ada yang suami istri, ada yang suami istri. Makanya ada beberapa orang mengatakan pada sisa ini, yang kita duduk ini, yang sisa ini siapa saja tidak hadir. Pak Iwan, ya, tunggu sama tangan. Hah? Enggak, biar. Enggak, biar dulu. Biar. Yang masih banyak enggak hadir. Banyak yang hadir. Kan 28. Bukan semua satu kakaknya 28 kakak. Makanya tanya bapak ini siapa-siapa yang tidak hadir itu supaya kita tolong bagikan gitu. Ini yang katanya kan 28 kakak. Ini kebetulan kan ini ada yang suami istri. Sedangkan kalau kita hitung 28 kakak ini enggak nyampe. Yang hadir itu Ada berapa Ustaz yang tidak ada? Saya tiga atau empat? Tiga atau empat? Yang maaf.
yang ambil jawaban yang suami istri coba belum Marida ya. Yang udah suami istri, yang di sini saat ini ada suami istri. Sudah cukup berapa sudah? Ini nih, apa tuh jadi? Tidak, biar. Ini tadi kan yang tidak hadir. Mereka yang hadir ini. Kalau boleh tahu siapa yang Ada 4 orang. Ada 4 orang. nanti mau dititip, siapa yang mau sampaikan ke yang nggak datang? Keluarga yang nggak datang dikasih. Masih Iman. Dia mama terkenal. Ya, ini 4 orang semuanya yang keluarga yang hadir. Siap ya, nanti 12 ya. Coba Ustaz ini gak mau Ustaz Man ya. Ustaz Abdurrahman. Sekarang siapa yang jadi amanah di Tiga ini Pak. Ini Ma. Tolong sampaikan ya. Tolong sampaikan amanah 5 paket ini. Coba sekarang mohon secara simbolis tolong kita kasih. Kalau foto dulu saudara, foto pakai begini, foto pakai begini. HP-nya Ustaz. Saya Oh, posisi. Antum foto begini. Dan sini. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke.